Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Spesial. 103 Radio Solo Pos, Beyond Information. Sobat Solo Pos, saya Nur Atmaja masih menemani Anda. Dan tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani kawan-kawan dari Bea Cukai. Nah, Bea Cukai itu biasanya pasti ada kalau nggak ganteng-ganteng, ganteng cantik gitu ya. Tapi ada satu yang pasti ada gitu ya. Ada Mas Dion, selamat siang Mas Dion. Kabar baik Mas? Sehat selalu. Alhamdulillah, kabar baik. Nah, bawa teman siapa ini hari ini? Hari ini Mbak Mutia. Mbak Mutia. Selamat siang, Selamat siang Mbak Mutia. Kabar baik ya? Kabar baik juga. Mbak juga kabar baik ya? Kabar baik. Dan saya sudah excited karena biasanya kalau di obrolan bersama dengan Bea Cukai itu akan mendapatkan sesuatu yang baru. Benar sekali. Yang biasanya kita tahu cuma Bea Cukai itu ya Bea Cukai begitulah rokok lagi, tapi ternyata cukup banyak hal-hal terkait dengan Bea Cukai yang masyarakat perlu tahu perlu paham dan harus tahu gitu. Nah, hari ini Sobat Solo Pos kami akan ngobrolin soal optimalisasi pendanaan DBHCHT dan juga rokok ilegal. Meskipun kita tahu beberapa tahun terakhir Bea Cukai ini punya program yang sangat gencar terkait dengan berantas rokok ilegal. Ya kan, tapi dalam perjalanannya kayaknya semakin kesini semakin banyak orang, harusnya udah semakin banyak lah ya yang tahu bahwa rokok ilegalku ternyata efeknya begini gitu ya. Nah, kali ini untuk optimalisasi pendanaan DBHCHT dan juga rokok ilegal, mungkin bisa dijelasin sama Mas Dian ataupun Mbak Mutia terkait dengan kita ulang lagi deh awal cukai itu apa biar masyarakat tahu dulu. Betul, gitu ya. Boleh nih Mbak ya. Betul. Jadi kita awalin ya Mbak ya. Untuk pertama nih, apa sih cukai itu? Mungkin banyak yang belum familiar juga ya Mbak ya. Cukai itu tuh adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai Mbak. Jadi berdasarkan Undang-Undang Cukai nomor 11 tahun 1995, junto Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007. Nah, itu biasanya tuh cukai ini nih karakteristiknya tuh yang konsumsinya tuh harus dikendalikan Mbak. Kemudian peredarannya juga perlu diawasi dan pemakaiannya itu dapat menimbulkan dampak negatif pastinya ya Mbak ya. Sehingga dengan adanya dampak negatif tersebut perlu pembebanan pungutan negara. Nah, di bidang cukai sendiri itu kita tuh Bea Cukai itu memiliki fungsi ya Mbak ya sebagai community protector, yaitu untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal yang memiliki resiko kandungan bahan-bahan yang tidak jelas dan lebih berbahaya. Nah, di situ tuh kita juga melindungi masyarakat dari yang konsumsinya itu makanya perlu dikendaliin ya Mbak ya, karena biasanya itu karena menimbulkan dampak negatif seperti rokok atau minuman beralkohol, itu makanya kita sebagai community protector masyarakat itu kita melindungi masyarakat untuk membatasi penggunaannya yang beredar di negara ini. Kemudian juga kita itu sebagai revenue collector pastinya ya Mbak ya, karena dari cukai ini kita tuh ada penerimaan cukai Mbak yang nantinya tuh mungkin udah banyak yang familiar tentang DBHCHT ya Mbak ya, nanti akan disalurkan ke DBHCHT itu. Nah, kita sebagai Bea Cukai itu bertugas untuk melakukan pungutan penerimaan cukai tersebut Mbak. Jadi untuk APBN ini ya Mbak ya, sebenarnya cukai itu nyumbang negara tuh lumayan besar Mbak, sekitar 8-10% tuh Mbak. Jadi udah banyak banget ya Mbak ya. Dan sebagian besarnya itu 90%-nya tuh khususnya tuh berasal dari cukai hasil tembakau. Jadi itu emang fungsi kita sebagai pemungut cukai dan partisipasi masyarakat dari pembayaran cukai tersebut tuh sangat berperan aktif untuk mendukung APBN negara ini. Oke. Nah, seperti tadi yang dijelaskan sama Mbak Mutia bahwa Sobat Solopos bahwa ada beberapa karakter barang yang kena cukai. Betul. Misalnya konsumsinya perlu dikendalikan, kemudian peredarannya perlu diawasi. Pemakaiannya bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan juga lingkungan hidup. Kemudian perlu pembebanan pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan
untuk keseimbangan ini berarti kan bukan cuma rokok aja ya. Betul. Nah, apa aja nih yang kena cukai Nah, sekarang? Jadi begini Mbak, tadi sudah jelaskan terkait karakteristik apa saja yang di dalam undang-undang, kenapa suatu produk atau barang tersebut bisa dikenakan cukai. Lah ini sekarang saya sebutkan. Jadi yang pertama itu ada etil alkohol Mbak. Etil alkohol. Ya, etil alkohol ini biasa kita sebut etanol, yang dimana itu biasanya menjadi campurannya itu bisa jadi campuran parfum, campuran hand sanitizer, ataupun campuran dari dalam obat-obatan. Lah tentunya kenapa kok dikenakan cukai? Karena alkohol ini bisa disalahgunakan juga Mbak, seperti itu. Disalahgunakan juga, karena gini, kita contohkan aja, kayak misal nih, obat-obatan. Ya kalau obat-obatannya itu untuk obat yang misalkan menyembuhkan nggak masalah. Tapi kalau obat-obatan terlarang, ya itu bisa saja itu karena sebagai zat yang memang bisa untuk melarutkan etil alkohol itu. Jadi dibatasi dan diawasi tentunya salah satunya etil alkohol ini. Nah, kemudian selain dari etil alkohol ini adalah namanya minuman mengandung etil alkohol. Jadi kenapa langsung menyebut minuman? Karena yang lebih banyak produknya di Indonesia yang memang beredar itu berbentuk minuman. Nah kalau tadi bedanya etil alkohol murni itu kalau misal masyarakat pengen mencari ada di apotek. Murni alkohol murni itu ada, cuman kan pasti terbatas ya karena sudah istilahnya itu 95% untuk obat luka biasanya. Lah namun kalau yang seperti minuman mengandung etil alkohol itu kita juga pengawasannya lebih melekat lagi. Nah contohnya nih, jadi orang kalau ingin usaha menjual minuman keras atau MMA itu wajib mengkompliti atau melengkapi banyak persyaratan. Ya, tentunya yang pertama seperti NIB, kemudian izin-izinnya. Kalau misalkan TPE atau tempat penjualan eceran, lah itu kayak contoh nih di suatu klub nih, ya di Solo mungkin ada beberapa klub ya atau beberapa tempat hiburan malam, karaoke seperti itu. Nah, kenapa kok diberi izin? Yang pertama karena kalau orang biasanya minum minuman beralkohol itu kan ada dampak buruknya negatif. Tapi kalau itu di suatu tempat yang berizin lebih mudah dikontrol atau dikendalikan seperti itu. Nah, jadi seperti miras gitu, tapi yang biasanya kalau di klub atau di tempat-tempat itu memang dibatasi. Nah, dibatasinya seperti apa? Kalau bea cukai secara sistem, seperti itu, secara sistem. Jadi misalkan nih masyarakat minum minuman keras di situ. Nah, bea cukai kan misalkan nih mengecek terkait perizinan. Kita pastikan dulu memiliki NPWP-KC atau tidak. NPWP-KC adalah nomor pokok pengusaha kena cukai tadi. Lah, apabila tidak memiliki, nah berarti bisa disegel Mbak minuman kerasnya seperti itu. Kenapa kok disegel? Karena harus melengkapi dulu. Nah, jadi memang di sini ada integrasi antara Pemda, Pemkot maupun bea cukai. Seperti izinnya yang mengeluarkan Pemda, tapi nomor pokoknya yang mengeluarkan bea cukai seperti itu. Jadi misalkan ada orang daripada nih minum-minum di cangkruk di pos pampling gitu kan, itu kan kalau misalkan mabuk, jelek-jeleknya mabuk kan malah mengakibatkan hal-hal negatif. Misalkan ada yang jambret, ada yang maka itulah perlu adanya pengawasan, sehingga kalau misalkan kita hanya mengizinkan tempat-tempat tertentu kan pengawasannya lebih mudah seperti itu. Itu untuk MMA. Contoh-contohnya nih kita katakan saja nih, ada yang 40% ke atas atau golongan C itu biasanya ada whisky, ada brandy, ada rum seperti itu. Kemudian yang golongan B kita contohkan saja wine, anggur seperti itu. Ada lagi juga yang golongan A. Lah bedanya apa? Kalau golongan A ini dia kadarnya di bawah 5%, Mbak. Yang dimana kalau kadar di bawah 5% itu pembayarannya langsung dari pabriknya. Jadi tidak ada pita cukai. Ya, lebih ke titik fokusnya pita cukai. Nah, jadi kalau yang tadi golongan B dan golongan C itu ada pita cukainya sebagai tanda pelunasan seperti itu. Karena kadarnya cukup banyak, cukup tinggi. Itu bedanya golongan A, golongan B, golongan C. Kemudian kita juga tahu di Solo terkenal ada yang namanya ciu. Ya, itu saya baru mau tanya tuh juga. Kalau ciu ini kita kategorikan
masih tradisional. Okay. Jadi kalau tradisional itu ada batasan tertentu, biar tidak terkena cukai. Seperti produksinya itu maksimal 25 liter per hari, dan dibuat menggunakan metode tradisional seperti kayu bakar. Tidak untuk pabrikan besar gitu. Kalau ya. pabrikan kan pakai mesin, Mbak, ya sudah canggih. Ini tidak, ini hanya untuk menyambung hidup dan juga secara budaya. Kalau di luar Solo mungkin ada Pemda yang memang melegalkan karena ada buat upacara adat. Itu ada arak-arak seperti itu. Kayak contoh arak Bali. Nah, itu ada kan yang dibuat upacara adat. Kemudian dan juga dari Pemdanya memperbolehkan. Nah, kalau di Solo kayaknya tidak. Kalau kita lihat di khususnya Sukoharjo kalau nggak salah ya, di Cibekonang kan, itu memang secara undang-undang tidak ada. Cuman memang kalau kita lihat tidak dikenakan cukai karena itu sudah turun-menurun, Mbak, dari zaman dulu. Nah, namun kalau itu nanti berkembang usahanya dan akhirnya terus beli mesin dan lain-lain, itu bisa dikenakan cukai seperti itu tarifnya. Kemudian yang ketiga, ini baru kedua aja udah lama banget. Iya ya. Yang karena banyak memang harus ini memang kita detail jelaskan ya ke masyarakat gitu. Yang ketiga itu ada namanya hasil tembakau yang tadi kita bahas, biasanya rokok ya. Rokok itu kan terdiri dari hasil tembakau. Yang pertama itu ada ya sigaret. Sigaret ini terdiri atas nama sigaret kretek, sigaret filter, kemudian ada lagi juga model cerutu, tembakau iris, kelembak menyan, dan juga ada rokok elektrik atau vape. Nah, biasanya di masyarakat yang saat ini masih booming, ya memang rokok-rokok itu tetap konsumsi ada, tetap banyak. Kayak filter itu pecintanya banyak. Kretek apalagi. Oh iya ya. Iya, kretek itu malah ada pecinta kretek gitu, ada grup-grup komunitasnya itu ada. Rokok berat nih berarti. Terus yang tembakau iris ini juga ada rokoknya, rokok cangklong. Loh kan tembakau itu kan juga diiris juga kan? Ya, tembakau iris, ya benar. Bedanya tembakau iris ini tidak dicampur dengan yang lain, Mbak. Oh, cuma pure tembakau dikeringkan itu. Ya kalau mau dicampuri itu kan biasanya ada ramuan sendiri ya, biasanya seperti itu. Ada yang nyampur dengan cengkeh, ada yang nyampur dengan mungkin essence tertentu, tapi itu untuk pribadi. Jadi yang nyampur tingwei ya, bahasanya seperti itu tuh ada juga. Kemudian ada juga kelembak menyan. Jadi sigaretnya dicampur kemenyan gitu. Ada juga, Mbak. Wah, nanti yang datang siapa? Tapi memang baunya khas ya. Baunya khas. Kemudian ada juga yang vape atau ini yang kalau di Solo marak sekali. Banyak banget ya. Saya kira ID card ternyata vape. Saya kira vape ternyata ini adalah inhaler. Itu banyak sekali. Jadi memang hasil tembakau ini macam-macam dan dari yang memang menjadi titik fokus di bea cukai untuk saat ini baru 3 ini. Tidak menutup kemungkinan ke depan ada lagi yang dikaji. Seperti ada cukai plastik, cukai minuman berpermanis, itu baru dikaji, Mbak. Dan secara target sudah ada, tapi belum istilahnya secara juknisnya belum dijelaskan secara rinci seperti itu. Ini berarti nanti antara seneng dan enggak ya. Kalau ditambah itu berarti kan pekerjaan nambah ya, Pak. Karena PR-nya pun rokok pun juga kayaknya masih banyak ya. Masih banyak, benar sekali. Dan tentunya untuk Sobat Solo Pos yang sekarang ini juga mungkin lagi menghisap rokok, silakan dicek ada nggak pita cukainya ya. Atau justru Anda juga menjadi salah satu penikmat yang tingwei. Tadi ternyata kalau dari Mas Dion ternyata penikmatnya juga cukup banyak ya. Tingwei cukup banyak, dan juga sebenarnya kalau mau tingwei di rumah tuh boleh masyarakat. Jadi tidak dikenakan cukai karena belum kita masukkan ke ranah BKC atau barang kena cukai. Apabila tadi tingwei itu ada motif ekonomi kemudian dijual ke masyarakat, baru biasanya ada kemasan, ada nomor HP, ada merek, lah itu baru kena cukai. Ya siapa tahu dia terus jadi punya inovasi. Ini rokoknya rokok tingwei tapi curah aja. Gak usah pakai kemasan. Jadi on-onan itu. Oke. Nah, untuk barang-barang yang kena cukai tadi sudah dijelaskan begitu ya. Padahal kan sebenarnya misalnya untuk alkohol sendiri, Mas, katakanlah mungkin karena banyak orang, katakanlah orang pengen mabok gitu ya, pengen mabok, kemudian
untuk menghindari atau ya yang ekonomis lah, mereka nggak beli yang alkohol karena cukai atau apa, tapi dengan campur mengoplos. Nah, kalau ini istilahnya ini kan juga bahaya juga gitu ya, bahaya juga. Bahkan tidak jarang taruhannya nyawa kan. Nah, ini kalau untuk memang ini nggak kena cukai gitu, tapi ada nggak istilahnya kayak apa ya, kayak dari pengawasan untuk barang-barang oplosan yang kayak begini? Sebenarnya kenapa bisa ada oplosan yang sampai mengakibatkan meninggal? Itu karena yang dicampur bukan etanol, Mbak, tapi metanol. Jadi berbeda. Jenisnya berbeda. Kalau etanol itu emang lebih mahal karena kan harus disaring terus, Mbak, disaring dan pembuatannya agak memang memerlukan waktu. Tapi kalau yang paling cepat sekali saring jadi mungkin metanol itu masih ada kandungan-kandungan yang itu mengakibatkan ada yang bisa kebutaan, sakit jantung gitu tuh banyak sekali. Jadi kita kalau sampai pada saat operasi melihat walaupun itu adalah minuman-minuman tradisional, tapi kalau sudah ranahnya keoplosan juga ada juga beberapa kali kita juga melakukan razia juga. Walaupun sebenarnya secara teknis kayak misal ada pengiriman dari luar kota ke Solo gitu kan, kebetulan ada bea cukai, ya kita amankan. Sama juga karena kita tanya dulu ini untuk apa, untuk mengamankan masyarakat juga kan, community protector kita juga. Nanti tinggal ranahnya kalau misal ini masuknya ke T-piring ya kita arahkan ke kepolisian seperti itu. Jadi kita kolaborasi, Mbak, sistemnya. Satu lagi sebelum break, untuk misalkan kayak Mas Dion tadi jelasin ciu bekonang. Nah, tadi kan ada grade A, B, C dengan prosentase kandungan 5%, alkohol 5, 20, 40. Nah, ini kalau untuk ciu sendiri gimana? Apakah kalau tadi kan batasannya adalah berapa liter produksinya. Nah, sementara karena tradisional, apakah ini juga terukur juga prosentase kandungan alkohol yang ada di dalam ciu? Sebenarnya kalau katakan itu perusahaan yang lebih mengetahui karena yang memproduksi perusahaan. Biasanya kalau memang itu proses dari pembuatan ciu itu bisa disaring sampai murni, otomatis alkoholnya semakin tinggi. Nah, kalau semakin tinggi sebenarnya semakin mahal, Mbak, harga jualnya. Bisa jadi alkohol murni yang tadi EA tadi. Pabrik-pabrik yang istilahnya membutuhkan EA banyak. Jadi bisa dijual malah tidak untuk konsumsi, sebenarnya bisa dijual untuk obat-obatan medis. Tapi biasanya kan ada sisa tadi loh, ada sisa yang tidak terpakai, yang ternyata penyaringannya tidak atau penyulingannya tidak maksimal, ya tadi malah dijual sebenarnya tidak diperbolehkan harusnya. Beda dengan yang tadi misal di Bali kan memang tradisinya membuat minuman dan pastinya aman karena di situ kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu dari pemerintah daerah masing-masing. Jadi kalau di Solo harusnya ya memang kalau itu adalah untuk obat-obatan ya jadinya etanol itu 95%, 90% gitu kadarnya. Tapi kalau yang tadi minuman itu maksimal 40%, Mbak. Tidak bisa boleh lebih. Kalau lebih tubuh itu pasti ada dampak buruknya. Wong yang 40% aja kita kalau tahu cara minumnya juga kecil-kecil pakai sloki. Tidak yang langsung teguk satu botol gitu, Mbak. Gitu. Jadi memang ada proses di sini. Kalau cuma satu sloki mungkin ya lebih retensi badannya seperti itu. Baik. Selepas ini kita akan bahas lagi tapi ke DBHCHT ya, Mas ya. DBHCHT. Nah, setelah efek-efek ataupun barang-barang yang kena cukai, ada rokok, ada etanol dan sebagainya, kita lebih jauh nanti akan ngobrol terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, DBHCHT. Panjang. Ini harus dihafalin. Nah, untuk Sobat Solo Pos kami akan segera kembali. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Solo Pos Beyond Information.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. Ya, Sobat Selopos, masih bersama saya Nur Atmaja dan masih ada Mbak Mutia dan juga Mas Dion dari Bea Cukai, dan kami masih ngobrolin soal rokok ilegal dan juga DBH-CHT. Nah, banyak mungkin rokok ilegal kita cukup familiar karena gampang gitu. Rokok ilegal lo udah mikirnya macam-macam gitu ya. Tapi kalau DBH-CHT ini kan harus dieja. Iya betul, panjang ya Mbak. Nah, ini DBH-CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, ini kalau boleh dijelasin untuk Sobat Selopos yang mungkin baru mengenal istilah DBH-CHT. Apa itu Mbak Mutia? Jadi untuk DBH-CHT ini seperti yang tadi ini ada hubungannya erat sama rokok ilegal dan cukai ya Mbak ya tentunya. Dana seperti tadi kepanjangannya kan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi dana ini nih berasal dari transfer fiskal penerimaan negara atas cukai hasil tembakau. Khusus banget nih Mbak untuk hasil tembakau aja. Jadi seperti yang tadi diinfokan Mas Dion, yang sigaret, cerutu, tembakau iris itu karena menyumbang penerimaan cukai itu Mbak, maka ada dana bagi hasil ini. Jadi dari penerimaan negara itu dari kan kita 8%-nya itu menyumbang APBN ya Mbak ya. 90%-nya penerimaan cukai itu berasal dari hasil tembakau Mbak. Jadi karena sangat besar nih Mbak hasil tembakau ini nih, makanya kita kembalikan lagi ke daerah penghasil tembakau tersebut. Jadi untuk itu tuh dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024 sendiri, itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini dikembalikan lagi sebanyak 3% ya Mbak ya untuk daerah penghasil tembakaunya. Dan di situ itu dana ini tuh diusahakan untuk menjaga otonomi daerah itu Mbak. Jadi dana ini tuh akan dikembalikan untuk ke provinsinya, kemudian kota penghasil dan juga kabupaten di sekitarnya. Jadi diharapkan tuh masyarakat bisa menikmati juga nih Mbak untuk dana bagi hasilnya ini, sebagai mereka tuh yang bekerja di sektor hasil tembakau khususnya ya Mbak ya. Dan DBH-CHT ini nih penting banget Mbak, karena fungsi dari DBH-CHT ini nih sebenarnya yang pertama itu untuk kesejahteraan masyarakat ya Mbak ya, itu besar banget sebanyak 50% untuk di daerahnya. Kemudian untuk kesehatan masyarakat itu 40% dan 10%-nya lagi tuh untuk penegakan hukum. Untuk penegakan hukumnya itu kita ada penindakan yang diinfokan Mas Dian tadi, ada operasi pasar juga, kita juga berkolaborasi dengan Satpol PP dan Pemda setempat untuk melakukan operasi pasar dan penindakan langsung. Kemudian juga edukasi sosial seperti yang saat ini kita lakukan. Kita juga ada sosialisasi, dan belakangan ini juga kita menggait influencer-influencer nih Mbak, yang kita harapkan sih bisa menginfluence juga ya Mbak ya, karena kayaknya yang konsumsi rokok ilegal ini bukan cuma generasi yang udah tua nih Mbak, yang generasi muda yang baru-baru ini Gen Z, Gen Alpha ini udah mulai merokok juga ya Mbak ya, pastinya. Dan untuk kesehatan itu tentunya karena cukai tadi kan dibatasi karena memiliki dampak negatif ya Mbak ya. Dan kebanyakan dampak negatifnya itu di kesehatan sebenarnya Mbak, selain jadi bikin ini ya kriminalitas karena lebih adiktif itu. Jadi karena menimbulkan kriminalitas ini, selain itu juga kita juga dampak negatifnya ke kesehatan. Jadi kita alokasikan untuk kesehatan masyarakat itu juga, kalau misalnya itu BPJS juga kita danai dari DBH-CHT itu Mbak. Kalau dari Pemdanya jadi dana BPJS itu lebih banyak dibanding daerah-daerah yang bukan penghasil hasil tembakau tersebut. Oh, berarti DBH-CHT ini khusus untuk daerah-daerah penghasil hasil tembakau. Jadi kita harapkan semuanya nih dapat manfaatnya nih Mbak yang di daerah situ, karena kan yang pekerja-pekerjanya itu juga kan itu khususnya untuk di kesejahteraan masyarakat. Jadi kebanyakan juga yang bekerja ini kita mendapatkan menyerap tenaga kerja ya Mbak ya untuk perusahaan-perusahaannya. Itu kan mereka butuh banyak tuh Mbak, karena kayak di Solo ini aja nih sebenarnya banyak banget nih Mbak
Jadi maaf. Ya, kita juga banyak pabrik-pabrik besar ya Mbak ya yang namanya tuh cukup terkenal banget ya Mbak. Dan itu tuh menyerap tenaga kerja yang tuh jujur banyak banget Mbak. Mereka bisa ribuan bahkan hingga ratusan ribu menyerap tenaga kerja, sehingga di situ tuh maka kita kembalikan lagi dengan DBHCHT ini untuk dinikmati lagi Mbak sama pekerja-pekerja di sektor hasil tembakau tersebut. Kita juga di kesehatan masyarakat itu bisa juga nih Mbak, kita juga punya lahan-lahan tembakau. Itu akan dinikmati oleh petani-petani tembakaunya juga Mbak. Jadi nggak cuma ngerasain masyarakat aja nih yang ngerasain efek BPJS atau kayak ambulans itu atau kursi roda yang didanai DBHCHT, tapi petani-petani tembakau, kemudian pekerja-pekerja di sektor cukai yang langsung kerja di pabriknya sebagai pelinting dan lainnya, itu juga bisa menikmati hasilnya. Bagaimana? Itu mereka juga bisa mendapatkan pembinaan keterampilan Mbak. Jadi selain mungkin kalau mereka di pabrik diajarin ngelinting ya Mbak ya, kita juga ada pembinaan-pembinaan gitu untuk menambah keterampilan mereka. Jadi misal mereka nanti mungkin akan kena layoff atau pingin punya pekerjaan sampingan, mereka udah punya kemampuan lain Mbak untuk menghidupi keluarganya. Dan kebanyakan juga meskipun pelinting ini banyak ibu-ibu ya Mbak ya, mereka tuh juga sebagai kepala keluarga nih Mbak, kita sering dengar cerita betul Mbak. Jadi itu pasti sangat berefek sekali ya Mbak ya, karena kemampuan dari diri sendiri itu kan jadinya malah bisa mengembangkan diri mereka. Kemudian untuk petani-petani tembakau kita juga beri keterampilan Mbak, bagaimana dari dinas-dinasnya itu akan memberi keterampilan bagaimana cara menanam tembakau yang baik atau mengolah tembakau yang baik. Kemudian juga kita memberikan bantuan nih Mbak. Kita banyak banget mungkin yang familiar sama bantuan cukai gitu ya Mbak, banyak yang dengar ya itu. Dan sebenarnya dana tersebut itu, bantuan tersebut itu terbit dari DBHCHT itu Mbak. Dan kita juga sebenarnya untuk petani tembakau kita supply untuk bibit-bibit tembakau yang grade-nya lebih bagus. Jadi diharapkan sih sebenarnya petani-petani tembakau ini juga bisa berpartisipasi untuk menghentikan peredaran rokok ilegal ini dengan sudah menyetorkan hasil-hasil tembakaunya ini sudah punya pembeli yang pasti pembelinya itu produsen-produsen yang legal seperti itu Mbak. Berarti istilahnya kalau boleh dirangkum sedikit untuk kesejahteraan masyarakat dari dana DBHCHT ini salah satunya adalah untuk peningkatan skill. Iya betul. Kursus-kursus tertentu untuk para pegawai. Para pegawainya. Ya, kemudian ada penambahan bibit-bibit. Betul. Bantuan-bantuan bibit, kemudian bantuan apa lagi yang biasanya untuk mewakili kesejahteraan masyarakat? Biasanya sih di dinas sosialnya itu juga Mbak, tapi ini tergantung daerah masing-masing ya Mbak. Itu mereka memberikan dana bantuan langsung Mbak. Jadi kayak BLT. Gitu. Tapi khusus ya, khusus DBHCHT atau khusus untuk para petani dan juga pekerja-pekerja yang berhubungan dengan tembakau. Khusus untuk para petani dan pekerja-pekerja di sektor hasil tembakau. Hasil tembakau. Betul. Jadi tidak semua karyawan di daerah penghasil tembakau ini dapat dana DBHCHT, tetapi adalah karyawan-karyawan yang terlibat dalam sektor hasil tembakau. Betul. Itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk penegakan hukum, ini penegakan hukum yang seperti apa? Jadi kita tuh kan selain itu kan ada rokok ilegal ini kan beredar sangat marak ya Mbak ya. Tentunya harus dihentikan nih Mbak. Gitu. Jadi untuk pembiayaan itu kita kan nggak mungkin pergi tanpa tahu tahu daerahnya, itu kan kita dapat informan, kemudian itu kita biayai informan dari DBHCHT. Kemudian juga kita juga melakukan sosialisasi ya Mbak ya, membuka kelas yang untuk menyampaikan pemaparan tentang bahaya rokok ilegal, itu kita juga ada sosialisasinya. Kemudian kita untuk menggait influencer ya Mbak ya, untuk menghentikan peredaran rokok ilegal ini. Dan juga seperti yang sekarang kita lakukan ini, sosialisasi melalui radio. Ini gitu, pun Mbak juga termasuk ke penegakan hukum atau? Betul, penegakan hukum juga. Masuknya Mbak ke penegakan hukum. Betul. Nah kemudian untuk yang kesehatan, ini khusus juga untuk petani ataupun mereka-mereka yang terlibat dalam hasil tembakau atau gimana? Kalau untuk kesehatan ini malah lebih luas lagi ya Mbak ya. Dia untuk kesehatan ini malah untuk keseluruhan yang ada di daerah tersebut. Seluruh masyarakat, lapisan itu udah ada.
Jadi untuk masyarakat yang ada di daerah penghasil tembakau, iya, betul. semuanya rata dapat disupport oleh dari DBHCHT untuk yang sakit ya. Iya, tapi kan orang yang nggak pengen sakit ya. Tidak sakit ya Mbak ya. Jangan sampai. Berharap jangan sampai make deh gitu ya, karena kalau make karena sakit soalnya. Oke, jadi cukup banyak Sobat Solo Pos. Nah ini untuk infrastruktur apakah juga misalnya ada katakanlah mungkin di sebuah pabrik ada polusi udaranya atau apa, apakah ini juga termasuk salah satu yang menjadi prioritas misalnya? Ini kan juga berhubungan sama kesehatan masyarakat juga, kemudian mungkin kesejahteraan juga. Betul. Jadi untuk sebenarnya bisa juga Mbak itu untuk infrastruktur. Kemarin itu ada jembatan ya Mas ya, pembangunan jembatan itu dibiayai dari DBHCHT juga Mbak. Jadi sebenarnya luas banget untuk nanti itu DBHCHT ini tuh dikasih ke Pemdanya dan mereka akan mengelola itu dari pemerintah daerahnya itu tersebut. Jadi kasihan ya untuk yang tidak penghasil tembakau ya. Mungkin mereka juga punya penghasil lain nih Mbak ya, gitu kan karena penikmat rokok kan di mana-mana ya kan, di mana di semua daerah pasti ada. Tapi untuk yang menerima DBHCHT hanya lokasi ataupun daerah yang penghasil tembakau. Oke, jadi begitu Sobat Solo Pos untuk yang mendapatkan dana DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi begitu, dan ini biasanya untuk masuk ke PAD atau gimana? Jadi atau berbeda? Sebenarnya ini dana transfer beda ya Mbak, bukan beda. APBD beda. Ini dana transfer dari pusat seperti itu, dana alokasi umum seperti itu, dan juga ada dana alokasi yang lain seperti dana alokasi khusus gitu contohnya ya. Namun ini mekanismenya tadi misalkan APBD ada efisiensi, kalau ini dana ini tidak mungkin diefisiensi. Karena kan otomatis kita kan harus bayar BPJS. Lah kalau misalkan itu diefisiensi, otomatis BPJS kan nanti inaktif. Seperti itu. Jadi memang untuk DBHCHT ini full, tidak ada kayak efisiensi dan lain sebagainya gitu sekali. Ya. Full. Utuh ya. Oke, next kita akan coba untuk rokok ilegal. Kalau tadi kan bea cukai itu apa, kemudian barang-barang yang kena cukai apa, kemudian DBHCHT seperti apa. Setelah break kita akan ngobrol soal rokok ilegal. Jadi tetaplah bersama kami Sobat Solo Pos. Tentunya masih ada Mbak Mutia dan juga ada Mas Dion.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. Ya, Sobat Solopas, masih ada saya Nur Atmaja dan tentunya masih ada Mas Dion dan juga ada Mbak Mutia yang rebutan nih, kayak mau yang jawab yang mana dulu. Oke, dan sekarang ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi Sobat Solopas, kalau tadi di sesi sebelumnya kita sudah ngobrol soal barang-barang yang racukai, kemudian di BHCHT, dan sekarang kita menuju ke rokok ilegal. Nah, ini siapa yang menjelaskan rokok ilegal? Karena kita tahu bahwa rokok ilegal ini adalah rokok yang ya secara ini nggak ada cukainya gitu ya Mas ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga yang terkait dengan secara detail nih rokok ilegal tuh yang seperti apa? Apalagi kalau di Bea Cukai kan punya program gempur rokok ilegal. Oke, apa tuh Mbak Mutia? Untuk pertama mungkin ciri-cirinya ya Mbak ya, mungkin banyak masyarakat yang belum pernah mendengar atau pernah mendengar tapi kita informasikan kembali. Jadi ciri-ciri rokok ilegal itu ada rokok polos ya Mbak ya, ini yang paling sering umum ditemui. Itu rokok yang tidak ada pita cukainya sama sekali Mbak. Jadi rokok tuh kan sebenarnya dari kotak ya, karena saya nggak merokok juga sih Mbak gitu, mungkin Mbak juga. Jadi ada tempelan pita cukainya. Tapi untuk rokok polos ini tuh tidak ada pita cukainya sama sekali dan paling gampang dikenali Mbak, dan paling umum di masyarakat. Oh ini tuh rokok ilegal tuh ini gitu, karena meskipun bungkusnya nggak polos. Meskipun bungkusnya nggak polos Mbak, jadi tuh untuk rokok ilegal ini sebenarnya mereka punya merek dan terkenal juga Mbak. Mereka tuh punya agen-agen yang khusus menyetorkan, dan biasanya juga mereka tuh ada semacam membership gitu Mbak. Untuk penjualannya dan pembeliannya itu orang-orang udah diinfoin nih, ini udah di drop nih rokok ini gitu. Padahal itu rokok ilegal dan ada mereknya dan ada pabriknya Mbak pastinya. Itu paling gampang itu rokok polos. Kemudian ada rokok dengan pita cukai palsu, yang mana tuh rokok yang ditempeli oleh pita cukai yang nggak legal tentunya ya Mbak ya. Untuk pita cukai sendiri ini nih sebenarnya gampang Mbak mau dilihat legalitasnya. Jadi kalau dari bawah matahari atau dilihat langsung ini sebenarnya mereka itu punya hologram khusus. Kemudian ada titik invisible dot gitu Mbak. Jadi kalau misalnya itu ada warna berpendar yang bentuk titik-titik gitu, kalau dilihat dari sinar UV itu kelihatan banget. Dan kita juga tuh untuk pita cukai itu tiap tahun itu berganti-ganti tema Mbak. Untuk tahun ini tuh pesona bunga Nusantara. Jadi banyak bunga-bunga gitu. Kalau misalnya lihat pita cukai tahun 2025, oh gambarnya bunga nih. Nah itu bisa dipastikan juga itu pasti mungkin asli ya Mbak ya. Tapi ntar dilihat lagi aja hologramnya. Itu juga sebenarnya perbandingannya dari rokok polos, dua-duanya kan sama-sama rokok ilegal ya Mbak ya. Kenapa lebih banyak dijumpai yang rokok polos tuh karena bikin pita cukai itu susah Mbak. Dan itu tuh orang-orang nih udah mulai, masyarakat tuh mulai pinter ya Mbak ya untuk membedakan pita cukai yang asli dan palsu. Jadi produsen-produsen rokok ilegal ini berpikir juga, daripada saya capek-capek bikin pita cukai, ya udah polosan aja atau rokok bodong itu aja juga udah laku kok, dan sama aja kalau ditindak pun tetap aja sama-sama rokok ilegal, sanksi dan dendanya sama seperti itu. Kemudian juga ada rokok dengan pita cukai bekas ya Mbak ya. Itu sebenarnya dari pita cukai asli, cuman dilepaskan Mbak, dia kan dilem gitu, dikelotok gitu untuk ditempelkan ke rokok ilegal itu Mbak. Jadi biasanya mereka bentuknya berkerut. Kalau agak lecek gitu lecek, ya. Benar-benar. Kalau untuk pita cukai asli itu mereka itu halus Mbak. Jadi kalau misalnya emang udah ditempel di rokoknya itu mereka halus dan hologramnya kelihatan. Kemudian ada rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Jadi setiap pita cukai itu memang sudah ada nama-namanya ya Mbak ya. Dia udah ada penjelasannya, apakah itu pita cukai SKT atau pita cukai SKM. Itu juga ada jumlah rokok di kotaknya Mbak. Jadi satu bungkus rokok itu kan jumlahnya ada yang beda-beda ya Mbak ya. Ada 12, 16, 20. Nah sedangkan pita cukai salah peruntukan ini biasanya ditempelkan, sebenarnya tuh isi 20 tapi ditempelkan yang isi 12. Karena juga pengenaan cukainya lebih murah Mbak kalau 12 nih. Karena gitu. Jumlah batangnya lebih sedikit ya Mbak ya. Tapi ditempelkan ke pita cukai yang rokoknya tuh jumlahnya 20 batang. Seperti itu. Kemudian ada pita cukai salah personalisasi. Jadi untuk setiap pita cukai itu mereka itu sebenarnya sudah diorder khusus untuk pabrik pembuatnya Mbak. Jadi setiap pita cukai itu ada nama pabrik pembuatnya. Sedangkan apabila pita cukai salah personalisasi itu biasanya
misalnya untuk pabrik A, pita cukai pabrik A itu ditempelkan ke pabrik B, itu udah jelas udah salah ya Mbak ya. Entah itu rokok ilegal atau rokok sebenarnya dia rokok legal tapi malah menempelkan pita cukai itu sama aja jadi rokok ilegal jadinya. Seperti itu Mbak. Nah, untuk program gempur rokok ilegal ini sendiri nih, kita mungkin udah banyak masyarakat yang familiar ya dengan poster-posternya, kita juga banyak grafiti-grafitinya. Untuk gempur rokok ilegal ini sebenarnya kita udah berkali-kali ya Mbak ya menggaungkan gerakan gempur rokok ilegal ini yang banyak sosialisasi juga. Itu fungsinya untuk melakukan penindakan juga nih Mbak. Itu salah satu perwujudan bea cukai seperti yang tadi sebelumnya yang pas awal ya Mbak ya, kita kan sebagai community protector, itu kita berusaha melindungi masyarakat, dan juga kita sebagai revenue collector, sebagai pemungut pajak penerimaan cukai tersebut. Dan gempur rokok ilegal ini sebenarnya banyak yang familiar dan banyak kali juga ada lomba-lombanya juga Mbak. Jadi sebenarnya kalau masyarakat untuk gempur rokok ilegal ini sudah paham ya Mbak ya. Dan sebenarnya juga untuk rokok ilegal ini masyarakat umumnya juga sudah banyak yang paham. Seperti itu Mbak. Memang kalau rokok ilegal sendiri mungkin ya Mas, kalau untuk dari sisi ekonomi Mbak Mutia dan juga Mas Dion, mungkin masyarakat masa bodoh gitu ya. Mau mahal mau murah pokoknya saya mau sebat-sebat aja gitu, rasanya juga begitu-begitu gitu ya. Tapi apakah mungkin istilahnya kayak ketika mereka dihadapkan dengan efek yang berbeda antara dari sisi kesehatan untuk rokok ilegal dan juga rokok yang kena cukai, mungkin mereka akan ada ya udah deh beli yang agak mahalan dikit lah, lebih meskipun sama-sama kurang sehat gitu ya, tapi agak mendingan lah gitu, misalkan resikonya lebih besar yang ilegal kah atau apa, ada nggak sih? Sebenarnya ini ya Mbak ya, kalau dikatakan resiko dalam merokok itu sama-sama dunia medis betul. sama aja, sama berbahayanya. Bedanya cuman memang batas ini ya dari tubuh masing-masing sih. Ada yang kakek-kakek merokok sampai 90 tahun masih oke, sehat. betul. Ada yang anak muda baru 20 tahun merokok juga ada yang sudah istilahnya kena kanker seperti itu. Jadi memang itu sebenarnya untuk secara ini ya, secara dampak itu masing-masing Mbak. Ada yang juga kita pernah melihat bapak-bapak merokok kuat, kalau di ronsen bagus, tapi anaknya yang di rumah yang sakit. Perokok pasif ya Mas ya. Perokok pasif itu lebih berbahaya infonya aja. Namun kalau secara produknya Mbak ya, seenggaknya seperti ini Mbak. Kalau produk-produk yang legal tentunya itu sudah ada standarnya, uji lab lah, sudah ada uji lab, sudah ada standar, dan juga itu sudah sesuai dengan penelitian dari Kementerian Kesehatan tentunya. Namun kalau yang rokok ilegal lah, potensinya kita katakanlah ini potensi untuk rokok tersebut terstandarisasi itu kecil, karena mereka juga barang-barang tembakonya juga belum tentu dari tempat yang sama, campurannya belum tentu sama, seperti itu. Jadi memang untuk bisa kita menghindari penyakit-penyakit tersebut ya, kalau paling bagus ya tidak merokok. Tapi bukannya saya iklan tidak merokok, namun misalkan konsumsi masyarakat itu bisa beralih nih dari rokok-rokok yang ilegal ke rokok-rokok legal yang murah, itu juga bisa Mbak, seperti itu. Jadi kita menawarkan substitusi. Ya, substitusi juga bukan semata-mata untuk penerimaan negara saja, tapi itu juga memutar misalkan penerimaan tetangga-tetangga Mbak. Kan tetangga banyak yang jual rokok legal. Daripada betul. Mematikan penjualan produsen legalnya. Ya. Karena memang dampak dari rokok ilegal ini salah satunya ya tetangga kita sendiri, dia pasti tidak akan laku seperti itu rokok-rokok legalnya yang menjual di masyarakat. Ya, akankah lebih baik kita membeli rokok legal yang UMKM? Sekarang sudah banyak beredar di mungkin toko-toko ini ya, toko-toko modern. Sekarang sudah ada tulisannya produk UMKM, isinya rokok. Oh oke. Ada sekarang. Oh ada ya? Ada. Jadi nggak cuma yang label-label besar aja ya? Benar sekali. Sekarang kalau bisa dicek di toko-toko ini ya modern lah, saya nggak sebut merek, tapi silahkan dicek, ada di depan kasir itu rokok produk UMKM seperti itu. Itu isinya rokok-rokok lokal dari mungkin Solo, mungkin Sukoharjo, mungkin banyak sekali. Dan itu legal karena saya cek juga kebetulan PT-nya sudah terdaftar di bea cukai seperti itu. Tapi pembayaran bea cukai sendiri itu kayak model langganan nggak sih, atau misalnya laporan? Jadi
Sistem pembayaran bea cukai melalui pita cukai itu menggunakan mekanisme produksi, Mbak. Jadi nanti suatu PT itu akan melaporkan ke bea cukai, misal nih dalam bulan ini saya produksi 1000. Jadi pemesanan sesuai produksi ya. Kalau berarti produksi 1000, nanti di aplikasi berapa? Misalkan saya pesan 800 dulu, yang 200 buat stok, itu bisa, boleh. Jadi kan kita pesankan ke peruri, Mbak. Jadi dari bea cukai itu pesan ke peruri, nanti kalau sudah tercetak baru dikirim ke kantor. Nah, nanti bisa diambil di kantor, seperti itu mekanismenya. Jadi bukan model langganan per bulan, saya pesen misalkan 1000. Ya. Enggak bisa gitu, Mbak. Jadi kita juga melihat average per produksi dan pembelian. Jadi misal average-nya nih rata-rata 1000 mungkin ya, katakan Mbak Nur, selama 6 bulan tuh 1000 terus, tapi yang dibeli pita cukainya cuma 300, sisanya kemana? Apakah dijual menggunakan tanpa pita cukai? Ya, itu ada analisis di situ. Ya. Jadi memang harus sesuai. Benar sekali. Harus sesuai antara produksi dan juga pemesanan pita cukai. Kita ada evaluasi juga. Misalkan ternyata memang yang dibeli lebih sedikit, tentunya kita kan ada visit monitoring pabrik ya, kita kan cek bener nggak, memang di stok. Jadi mungkin ada rokok yang dimana di situasi tertentu lakunya di bulan-bulan tertentu itu juga ada. Tapi itu kembali ke perusahaan masing-masing. Kalau di kita kan cuma mengecek aja, ternyata ini sesuai gitu sih. Ada nggak sih kan pita cukai ada kadaluarsanya nggak, istilahnya kayak misalkan ada expired date, jadi masa berlakunya. Kalau terkait pita cukai kita menyebutnya tahun anggaran. Jadi tahun anggaran kita itu ya 2025, 2026, 2024 gitu. Jadi per tahun kita ganti style atau tema seperti itu, Mbak. Tapi untuk rokoknya memang kita kembalikan ke masing-masing pabrik. Ada yang standar mereka SOP-nya ada yang 6 bulan udah harus kita ambil gitu, juga ada. Tapi biasanya yang seperti itu adalah melalui distributor. Nanti distributor pasti ngambilin diganti yang baru. Nanti yang lama itu dilakukan pengolahan kembali, Mbak. Nah, nanti pita cukainya kita musnahkan, kita ganti baru, seperti itu sistemnya. Jadi ada laporan, saya retur sekian nih. Retur pita, tapi nanti terkena namanya pengembalian pita cukai. Itu cuman kena ongkos cetak aja. Karena memang kertasnya beda ya, bukan HVS ya, bukan kertas Manila dan teman-teman ya, tapi kertas cukai memang yang hanya dikeluarkan oleh peruri aja. Benar sekali. Diimpor oleh peruri dan dicetak oleh peruri. Jadi jadi misalkan ini perusahaan yang sangat-sangat sadar gitu ya, saya mau produksi sekian tapi mau beli pita cukai banyakan sekalian buat stok. Ini berarti harus hati-hati kalau misalkan lebih dari tahun anggaran yang berlaku. Benar sekali. Jadi kita juga biasanya kalau ada PT beli pita cukai melebihi dari produksi itu tidak dimungkinkan, Mbak. Ada average-nya. Kalau 1000 dia belinya 3.000 nih, 3.000 secara ini, tapi padahal di stok dia itu kita 1.000. Lihat 1.000. Lah 2.000 mau dijual apa? Pita. Iya kan? Kita kan gitu aja tuh. Buat pita apa ya? Enggak bisa. Jadi memang harus sesuai produksi. Kurang boleh, tapi dengan alasan tadi kan biasanya ada yang dibuat stok gitu. Jadi tidak mentang-mentang punya duit beli banyak, enggak bisa, tapi harus disesuaikan dengan produksinya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita ke karena sudah 5 menit menjelang nih. Nah, ini untuk DBHCHT ini bisa nggak sih dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan lain, Mas? Bisa, Mbak. Jadi kayak contoh nih di Sukoharjo gitu, misalkan memang ingin mengkolaborasikan DBHCHT. Lah, itu bisa dimasukkan ke, tadi kan ada dijelaskan oleh Mbak Mutia, ada 50% di kesejahteraan masyarakat, yang dimana di dalamnya itu bisa digunakan untuk pelatihan. Nah, pelatihan batik, pelatihan tari, pelatihan yang bisa mencetak wirausaha baru. Jadi DBHCHT ini bisa dikolaborasikan dengan model-model budaya, model-model UMKM itu bisa. Karena apa? UMKM pun juga perlu. Misalkan dibuat pelatihan pembuatan katakanlah mebel kerajinan, itu bisa mencetak wirausaha baru seperti itu, Mbak. Jadi memang masih fleksibel, walaupun ada sekarang aturan-aturan yang lebih ketat. Dulu kan kita boleh nih buat event konser, buat event itu karena sosialisasi memang lagi digaungkan. Namun saat tahun ini memang saatnya penindakan, sehingga
pengawasan ini kita maksimalkan. Jadi anggaran sosialisasi itu dikurangi seperti itu, sekitar maksimal 40%. Nah, sehingga tadi kita tidak bisa lagi menggunakan dana tersebut untuk pembuatan konsep, seperti itu nggak bisa. Namun untuk bisa pelatihan tani, pelatihan UMKM dengan kegiatan yang boleh lain lebih positif seperti itu. Berarti pengalihan saja. Pengalihan dana ya. Fungsinya. Oke. Dan ini berarti apa ya? Kalau tadi di BHCHT kan ada kesejahteraan, ada kesehatan, ada penegakan hukum. Ini berarti untuk kegiatan-kegiatan ini kegiatan kolaborasi. Ini bisa mengambil dari ranah manapun atau harus di mananya? Jadi dari 3 tadi itu ada kayak sekat masing-masing terkait penganggarannya. Kalau yang kesehatan tentunya hanya bisa untuk tadi BPJS, pembuatan prasarana, kemudian pengadaan alat-alat kesehatan. Yang khusus dengan takik kesehatan misalnya. Tapi kalau yang kesejahteraan masyarakat 50% itu bisa pemberian bantuan, BLT gitu. Kemudian ada lagi pemberian bantuan tani itu bisa. Pokoknya yang seperti kegiatan sosial itu bisa. Kalau yang kesejahteraan masyarakat, untuk penegakan hukum juga sama, dia hanya bisa digunakan untuk penegakan hukum serta sosialisasi. Tidak bisa tadi misal dananya kurang ini yang kesehatan gitu. Ya kalau memang itu diajukan pada saat RKP, kita bisa mengalihkan tapi tidak semua. Ada porsinya, misal kurang berapa, itu bisa dibantu lewat dana 10% penegakan hukum ini. Tapi dengan syarat penegakan hukum juga tidak boleh terus dilepasin. Iya, gitu maksudnya seperti itu. Oke, jadi memang porsinya masing-masing, tetapi untuk yang kolaborasi dengan yang lainnya sangat memungkinkan adalah dengan kesejahteraan tadi ya. Dan sekali. Untuk dana kesejahteraan sosial tadi bisa dimaksimalkan, bisa kolaborasi dengan institusi lain. Oke, mau literasi kah, mau CSR kah, mau apapun boleh gitu ya, tergantung kebutuhan dari wilayah tersebut. Oke, baik. Yang jelas memang DBHCHT ini cukup harusnya membantu masyarakat, bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul. Terlebih mereka-mereka yang terkait dengan di sektor hasil tembakau. Tetapi bagi Sobat Solo Pos pun yang mungkin tidak ada di kawasan yang ada penghasil tembakau, mungkin bisa berkolaborasi untuk memanfaatkan DBHCHT juga demi kesejahteraan banyak orang gitu ya. Betul. Oke, baik. Bang Mutia, Mas Dion, thank you banget untuk siang sampai sore hari ini. Dan next time kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda ya. Karena ini kayaknya memang Bea Cukai harus benar-benar jor-joran banget ya untuk gempur rokok ilegal dan juga sosialisasi masalah-masalah yang ada di Bea Cukai semuanya. Oke, next time kita ketemu lagi ya. Sobat Solo Pos, demikian bincang spesial bersama dengan Bea Cukai. Ada Mas Dion dan juga ada Mbak Mutia. Dan tentunya untuk Sobat Solo Pos yang ingin bertanya ataupun kurang jelas, next time kita bisa berbincang kembali. Dari lantai 3 Gria Solo Pos, saya pamit dari bincang spesial. Sesaat lagi Zona 103 akan segera hadir untuk Anda. Telah Anda ikuti bincang spesial. Kita berjumpa lagi di waktu mendatang.